Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah minggu ketiga setelah kita memasuki tahun 2021 dan beribadah di rumah kita masing-masing. Karena itu, terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Pendeta Bernard Manik MTH dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu bagimu juga. Minggu kita hari ini adalah minggu kedua setelah Epifanias, artinya penyataan Tuhan. Melalui topik minggu ini, kita diingatkan bahwa Tuhan mengenal engkau. Sebagaimana dinyatakan Yesus terhadap muridnya, Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Ya Tuhan, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Karena itu kita yang dikasihi Tuhan dan yang merindukan kasih setianya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 75 ayat 1, Naung Bicardo Panondangi. Naung Bicardo Panondangi, naung mengatasi sasuri, naung masih nonda, sondangan di dosa sudi, nadi naung hidupi, malumu di natora. Yesus tulus, masa kamu sondanganmu nasa jolma, asa unduk binebata. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mengucap syukur dan bersukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami, sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar, dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 199 ayat 6, Sai ingot Yesus Tuhan mi. Yesus tatap maawon, sondangi marohaku.
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu kedua Epifanias ini yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14 sampai 15. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 172 ayat 2, O Yesus Panondang. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Tuhan yang telah mencipta kami, mengenal pikiran dan hati kami masing-masing. Apakah kami hidup sebagai orang yang benar atau hidup dalam kepalsuan? Tolonglah kami agar mampu menjauhkan diri dari kepalsuan di dalam kehidupan kami. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 464 ayat 3, Hubuan ma diriku. Doa
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis pada Mazmur 139 ayat 1 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, Juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 171 ayat 1, Tandai Ma'au. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita bernyanyi dari buku ND nomor 128 ayat 1 ditanda Debatata sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B sembari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sehat dan semangat bagi kita semua. Horas, firman Tuhan bagi kita pada minggu kedua setelah Epifanias tertulis dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51. Begini firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah tiba di minggu ketiga di bulan Januari 2021 ini. Dan minggu ini merupakan minggu kedua setelah Epifani. Epifani adalah penampakan atau perwujudan. Di minggu Epifani ini kita merayakan penampakan atau perwujudan Tuhan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu pertanyaannya ialah, bagaimanakah kita merasakan dan mengalami penampakan atau perwujudan Tuhan Allah dalam kehidupan kita? Dan apa tanggung jawab kita sebagai pribadi yang mengalami perwujudan kehadiran Allah dalam kehidupan kita? Dan itulah yang disampaikan oleh firman Tuhan pada minggu ini dengan topik Tuhan mengenal engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang mau ditekankan dalam firman ini dalam hidup kita, pertama, hidup di dalam ketulusan, mangolu di bagasan hasitongan. Di tengah arus perkembangan zaman saat ini, semakin banyak orang yang frustasi,
pesimis melihat keadaan dirinya sendiri maupun keadaan di sekitarnya. Ada berapa banyak orang yang frustasi menyaksikan perilaku ketidakadilan dan penindasan yang semakin merajalela setiap hari. Demikian juga ada berapa banyak orang yang pesimis menyaksikan betapa banyak orang baik namun terdiam dan terhisap ke dalam mufakat jahat demi mempertahankan kepentingan sesaat. Ada berapa banyak orang yang tidak mau juga menyuarakan kebenaran, namun justru kompromis terhadap kecurangan. Akan tetapi sekalipun semuanya itu terjadi atau merajalela, kita tidak boleh terdiam atau kompromistis terhadap ketidakadilan dan kecurangan. Kita harus tetap mempertahankan identitas dan integritas kita. Mengapa kita harus mempertahankan integritas kita dengan teguh? Karena Tuhan melihat kita. Tuhan mengenal engkau. Itulah yang Tuhan Yesus katakan kepada Nathanael. Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Dalam bahasa Yunani, kata kepalsuan disebut dolos yang artinya tipu daya atau kebohongan. Tuhan Yesus tidak menyukai pribadi yang hidup dalam kebohongan. Tuhan Yesus menyukai pribadi-pribadi yang tulus, yang jujur, dan berintegritas. Huriani Tuhata, di jo turpukodohita, sude huriana, asa mangolu di bagasan, hati goran, hasitongan, dohot habadiaon. Nakpe sogoro hani portibion, marnida pabahenan ni aka naburju alai ingot ma. Di halomoho Tuhan Yesus do pabahenan ni aka jolma ngadi bagasan hasitongan hati goran dohot habadiaon. Huriani Tuhata napa duahon. Kita dituntun melalui firman ini adalah bahwa orang yang sudah mengenal Kristus menuntun saudaranya, menuntun temannya untuk mengenal Kristus. Menuntun orang lain mengenal Kristus. Manugu donga jolma manada debata. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Filipus dipilih Yesus menjadi muridnya, Filipus tidak merasa berpuas diri atau sombong. Ia memberitahu Nathanael tentang pertemuannya dengan Tuhan Yesus. Sekalipun Nathanael tidak langsung mempercayai pemberitaan Filipus. Namun Filipus tidak berkecil hati. Filipus tidak langsung putus asa mendengar ucapan Nathanael yang mengatakan bahwa tidak mungkin sesuatu yang baik datang dari Nazaret. Banyak faktor yang menyebabkan orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Banyak kesusahan, banyak penderitaan yang terjadi. Tidak sedikit orang yang tidak peduli lagi akan keberadaan Tuhan. Dan ada orang yang bertanya, jika Tuhan ada, mengapa ia membiarkan puluhan juta orang terinfeksi dan jutaan orang meninggal dunia akibat pandemi COVID-19? Begitu juga dengan dampak dan lanjutan dari pandemi COVID-19 tersebut. Realitas seperti itu menjadi tantangan bagi orang percaya untuk memberikan jawaban, meneguhkan dan menguatkan. Belajar dari firman Tuhan hari ini, kita menemukan hal yang berharga dari
pernyataan Filipus dan Tuhan Yesus. Filipus berkata kepada Natanael, "Mari dan lihatlah." Tuhan Yesus berkata kepada Natanael, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Dan sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Perkataan Filipus dan Tuhan Yesus adalah perkataan yang menuntun dan memberi apresiasi. Filipus menuntun Natanael untuk mengenal Yesus, dan Tuhan Yesus memberikan apresiasi atas ketulusan dan kejujuran Natanael serta pengharapannya akan kedatangan Mesias. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam minggu Epifanias yang kedua ini, Allah menyatakan dirinya sebagai pribadi yang mengapresiasi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Apresiasi sangat berdampak besar bagi kehidupan seseorang. Apresiasi juga sangat berdampak besar bagi pencapaian visi HKBP, yaitu menjadi berkat bagi dunia. Dan di tahun 2021 ini, HKBP telah menetapkan dan memantapkan arah pelayanannya dalam tahun pemberdayaan, di mana pemberdayaan membutuhkan apresiasi. Apresiasi atau penghargaan sekecil apapun akan sangat berdampak besar dalam program pemberdayaan. Apresiasi itu akan melahirkan semangat, melahirkan kekuatan, melahirkan energi baru dan kebesaran jiwa untuk menggapai cita-cita. Hurian itu hata, nunga di jauh Yesus Kristus hita, asa mangolu mangihuton ibana di bagasan habuluson. Jala di jauh hita, laho marbarita nauli, tuaka dongata doho tu nahumaliang. Alani tapukama di bagasan ngulut tahun ngulu nama siargaan na saling mengapresiasi sia tonga-tonga ni keluargata tu nahumaliang doho tu sadok portibion. Akan atoras pe rikot mangargahon jala mamuji ulau nadenggan na pinatupan ni yanakon. Akayanakope rikot mengapresiasi haburjuon dohot halujaon ni natorasna. Suang songoni akan namardonga saripe rikot do na saling mamuji, saling mengapresiasi. Mamuji haburjuon ni ina soripada namarhuaso, nama mata-matahon hari tahun isini jabuna. Di poda 21 ayat 27. Suang songoni mamuji persitutuan ni ama na mangula akaulaona sian nasa rohana doho sian nasa guguna. Tung uli jala denggan melujupang aka keluarga nasai toktong masyargaan, nasai toktong saling mengapresiasi. Sai dapotan pasu-pasu sian debata naung majou hita tuhaluaon marhite-hite Yesus Kristus. Hurian itu hata di bagasan minggu tahun toktong dipaingot hita asa toktong taharadoton majaga hahi pasota taharikoton memakai masker, taharikoton menjaga jarak, taharikoton menuci tangan. Asa dau hita sian aka nasa panahit. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami bahwa Tuhan telah memanggil kami dan bahwa Tuhan mengenal siapa kami dan apa yang kami lakukan
apa yang kami pikirkan, sesungguhnya Tuhan tahu. Terima kasih Tuhan dengan firman-Mu, supaya kami hidup dalam kebenaran, dalam ketulusan, kejujuran, untuk dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami telah mendengarkan firman-Mu, dan Engkau telah mencurahkan kuasa-Mu kepada kami, bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk tetap memberitakan firman-Mu, untuk tetap menyatakan kebenaran-Mu kepada keluarga kami, kepada sesama, kepada lingkungan kami, dan dimanapun kami berada, untuk mengenalkan Engkau adalah Yesus Kristus, Anak Allah yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu, biarlah Tuhan senantiasa mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu kepada pemimpin gereja-Mu HKBP, dari pimpinan pusat sampai kepada pemimpin-pemimpin di jemaat. Biarlah senantiasa melayani Engkau, karena Engkau telah memanggil para hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintah kami. Biar Engkau Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu, memberikan hikmat, sehingga para pemimpin kami di negara Republik Indonesia ini memimpin dengan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah kehidupan kami dalam situasi pandemi COVID-19 ini tetap dalam naungan Tuhan, tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa permohonan kami ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 695 ayat 1. Yesus Tuhaku di homa awon, dan kita memberikan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.